Ikhwan sekalian, antum yang pengen sukses menuntut ilmu, antum pengen sukses, ilmu yang antum pelajari itu berkah. Mari kita simak tips dari Abdullah ibnu Abbas, seorang hablul Quran, orang yang dikatakan orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Bagaimana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau belajar fase proses beliau menuntut ilmu. Tidak mungkin Abdullah ibnu Abbas tiba-tiba menjadi orang yang sangat faqih, paham tafsir ini maknanya seperti enggak. Pasti kan ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Tidak mungkin orang tiba-tiba lahir langsung jadi alim, faqih gitu, bisa hafid 30 juz, tidak mungkin. Kecuali kalau namanya hafid, dia sejak lahir hafid sudah ada. Begitu juga kan tidak mungkin antum ketika lahir langsung bisa ngomong Assalamualaikum Umi, tenang Umi, jangan nangis, saya tidak apa-apa, saya cuma pengen minum susu. Nggak bisa. Bayi ajaib itu. Maka simaklah. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Dulu ketika aku statusku sebagai seorang murid, dalaltu taliban, aku bersusah payah, aku kepada guruku, aku banyak memberikan udzur, husnudzon, aku merendahkan diriku di hadapan siapa? Guruku. Kenapa begitu? Karena Abdullah ibnu Abbas, antum tahu siapa beliau? Siapa? Sepupunya Rasulullah. Dan Abdullah ibnu Abbas ini masuk ahlul bait. Coba bayangkan, Abdullah ibnu Abbas ini ahlul bait. Ahlul bait itu kalau kita berbicara tentang silsilah keluarga yang paling mulia, paling bisa dibangunkan ya ahlul bait. Yang lain nomor sekian. Coba bayangkan ahlul bait Abdullah ibnu Abbas, sekelas ahlul bait mau belajar kepada non ahlul bait, sukses makanya. Maka masalahnya orang sekarang itu ketika dia memiliki kedudukan yang tinggi, misalnya jabatan atau keluarganya terpandang, dia kalau belajar itu pilih-pilih. Oh, dia nggak selevel, dia nggak sepupu, dia nggak seini, dia nggak seini. Coba lihat Abdullah ibnu Abbas. Bahkan dikisahkan Abdullah ibnu Abbas itu suatu ketika datang ke rumahnya Zaid bin Thabit. Saya itu Zaid bin Thabit, penulis wahyu Rasulullah SAW. Apakah ahlul bait? Tidak. Datang ke rumahnya Zaid bin Thabit, diketuk pintunya. Ternyata Zaid bin Thabit tidak membukakan pintunya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas? Beliau nunggu di depan pintunya. Bahkan ada yang mengisahkan sampai ketiduran. Padahal saat itu cuaca sedang panas. Dan ketika cuaca panas biasanya debu itu banyak. Coba bayangkan, antum tidur di depan rumah orang, di emperan rumah guru antum, wah, debunya banyak, anginnya banyak. Sabar, ditunggu Zaid bin Thabit sampai membukakan pintu. Ketika Zaid bin Thabit membukakan pintu, kaget, Abdullah ibnu Abbas tertidur di depan rumahku. Maka kalau antum pengen sukses menuntut ilmu, ya antum butuh effort, antum butuh pengorbanan, antum butuh menurunkan gengsi antum. Sekelas Abdullah bin Abbas saja ahlul bait, sepupunya Rasulullah SAW, silsilah keluarga yang paling mulia, beliau mau dalam taliban. Ketika aku belajar, statusku sebagai seorang murid, aku bersusah payah, aku merendahkan diriku di hadapan guruku. Walaupun bisa jadi Abdullah ibnu Abbas bisa beralasan, dia bukan ahlul bait, saya ahlul bait. Sangat mudah untuk alasan Abdullah ibnu Abbas.
Bukan hanya itu saja. Ngapain saya belajar kepada Zaid bin Thabit? Saya langsung belajar kepada istri Rasulullah. Saya masih kerabatnya Rasulullah. Bahkan bibinya Abdullah ibnu Abbas itu Ummul Mukminin. Artinya kalau belajar kepada istri Rasul kan langsung. Kalau istilah sekarang kan makul, gitu. Sanadnya langsung nyambung gitu loh. Dan namanya istri Nabi otomatis yang mentarbiyah Nabi gitu loh. Abdullah ibnu Abbas gak gengsi, tetap datang kepada Zaid bin Thabit. Saya mendapati Zaid bin Thabit ini memiliki kemuliaan, memiliki ilmu yang belum saya dapati. Sabar. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdullah bin Abbas, fa'azaztu matluban. Maka ketika aku posisiku sebagai seorang murid, aku merendahkan diri, aku banyak memberi udun, aku banyak bersusah payah, aku banyak mengorbankan diriku, aku mengorbankan effort yang lebih ketika aku menjadi seorang guru. Fa'azaztu matluban. Maka banyak orang yang datang mendahului untuk menuntut ilmu. Nah mungkin antum bisa ujuk-ujuk antum pintar, kecuali antum bersusah payah. Gak bisa antum tiba-tiba, Ustaz tafsir ini apa gitu. Kan gak mungkin antum ini tafsirnya begini dan begitu. Kecuali antum belajar dulu gitu loh. Gak bisa ujuk-ujuk antum jadi orang yang antum. Maka itulah mari kita tiru bagaimana tips yang diberikan oleh Abdullah ibnu Abbas agar menjadi seseorang yang faqih.